Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru buat pemirsa dan sahabat semuanya. Semoga di tahun baru 2021 ini kita semua akan senantiasa diberikan kesehatan dan juga senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit atau bala, dan semoga di tahun ini akan segera diakhirkan dengan yang namanya virus corona ya. Semoga akan segera berakhir, dan tidak lupa kita semua harus tetap waspada dengan yang namanya virus corona, karena kita tidak tahu di mana beradanya virus corona. Dan yang pasti kita harus tetap semangat dalam meneruskan perjuangan dalam kehidupan. Mungkin saya di sini bukan mau ceramah ya, tapi hanya sekedar mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita semua akan mengalami kesuksesan bersama. Pada hari ini tanggal 1 Januari 2021 ya, tepatnya di hari Jumat tanggal 1 dari pagi hari hingga kini masih hujan ya. Hujan deras, berhenti, hujan lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan pada hari ini akan membawakan suatu keberkahan ya, bukan suatu musibah. Semoga tidak ada yang kebanjiran ya. Semoga di muka bumi ini masih banyak orang-orang beriman ya. Kata Allah, apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit ataupun bumi ya. Jika Allah turunkan hujan, akan mendatangkan atau menumbuhkan buah-buahan dan akan menumbuhkan buah-buahan. Begitu juga dari bumi ya, buminya berkah akan menumbuhkan buah-buahan. Dari langit menurunkan hujan untuk menyirami alam ya, atau bumi ya, sehingga berkah. Tapi apabila penduduk bumi ini tidak ada lagi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan bencana-bencana ya. Hujan akan menjadikan sebuah banjir, angin pun bisa menjadi angin puting beliung ya. Tapi kalau masih banyak penduduk orang yang iman dan takwa, anginnya spoi-spoi, enak, sejuk ya. Alhamdulillah ya. Apa namanya? Mugi Sehat mau mencoba hari ini, mencoba berbicara yang lain selain daripada membicarakan kebesaran dunia. Tidak dipungkiri bahwasanya semua orang ingin bahagia ya, ingin bahagia. Apakah itu orang kaya, ataukah itu orang miskin, ataukah itu orang yang punya jabatan dan tidak punya jabatan, semuanya ingin bahagia ya. Dan lebih-lebih yang ada iman, ingin bahagianya dunia dan akhirat ya. Ingin bahagianya dunia dan akhirat. Kalau bicara masalah kesalahan, semua orang pasti pernah punya kesalahannya. Tapi jangan lupa dan jangan menyerah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan, membuka pintu maaf seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Jadi segeralah kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia tidaklah lain untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah kuciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Mencakup kata ibadah itu luas, ibadah khusus dan juga ibadah yang tidak khusus. Ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, berhaji ya. Ibadah yang tidak khusus itu bermuamalat ya, bermuamalat.
Bagaimana supaya dalam keseharian kita terhitung ibadah kepada Allah? Mau mandi terhitung ibadah, ya, mau mandi terhitung ibadah, makan terhitung ibadah. Intinya kita harus ingat kepada Allah. Makan, Allah yang memberi rizki. Makan, kita membaca doa. Begitu juga buat pedagang misalnya, berdagilah pedagang yang jujur. Kalau sudah jujur, ya pastinya ada ingat kepada Allah, tidak mengurangi timbangan, tidak berbuat suatu kecurangan. Itu namanya ibadah kalau sudah tertanam rasa jujur, ya. Begitu juga macam-macam usaha, macam-macam pekerjaan, apabila di dalamnya dikarenakan Allah, dikarenakan ingin mencari nafkah karena Allah, semua dihitung ibadah. Mau itu tukang ojek, mau itu petani yang beriman, tidak lupa kepada Allah. Kapan waktunya bekerja, kapan waktunya ibadah, dia bisa mengatur. Dia tidak lupa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin saya belum bisa berbicara panjang lebar ya. Mungkin saya bukanlah seorang ustadz ya. Mungkin saya bukanlah seorang ustadz, tapi mungkin saya sedang belajar mengajak diri mungkin sehat pribadi ya, untuk kembali dan berusaha menanamkan keimanan dan keyakinan adanya hari akhirat, ya, adanya hari akhirat. Bahwasanya kehidupan di dunia ini sangat sementara. Mau dan mau nggak mau, yakin nggak yakin, kalau waktunya Allah sudah memanggil kita, kita juga akan dipanggil. Tidak bisa digeser walaupun hanya 5 menit. Oh ya Allah, tunggu 5 menit, saya ingin ketemu dengan saudara saya dulu. Nggak bisa, ya, nggak bisa ditawar-tawar yang namanya kematian. Jadi insya Allah di lain waktu kita akan sambung lagi. Dan istri sudah membuat soto ya, sudah membuat soto. Jadi mungkin saya harus segera menikmati soto buatan istri ya, soto Purbalingga. Soto Purbalingga ya, soto khas Purbalingga. Tapi sambil cerita nggak apa-apa ya, cerita sedikit ini ya. Dulu di masanya Mugi Sehat itu masih belum menikah, soto ini di kampung harganya 500 perak, 500 rupiah ya. Kami pulang berdua, mampir di warung soto di pinggir jalan. Makan berdua itu cuman 1.700, soto 2 mangkok sama gorengan tempe ya, tempe mendoan tempe. Rasanya khas Jawa ya. Soto asal Banyumas ini. Jadi istri Mugi Sehat ini asalnya dari Banyumas, Jawa Tengah. Kalau Mugi Sehat dari Purbalingga, jadi masih tetangga kabupaten ya. Ini di rumah lagi pada makan soto semua nih. Anak, istri lagi makan soto, tapi nggak mau diperlihatkan. Mereka nggak suka syuting. Nggak kayak bapaknya ya. Suasana dingin, makan soto pedes, panas. Enak ya. Di Batam lagi suasana hujan terus ya. Dari pagi berhenti sebentar, hujan lagi.
Hmm. Hmm. Oh ya, ini Mugi Sehat menggunakan kamera terbalik ya. Mugi Sehat menggunakan kamera terbalik sehingga tangannya nampak seperti tangan kiri ya. Nampaknya seperti tangan kiri, tapi ini sebenarnya tangan kanan ya. Sebenarnya tangan kanan. Karena mungkin saya tahu makan tangan kiri itu nggak boleh bagi seorang muslim ya. Jadi ada hadisnya, janganlah diantara kalian makan dan minum tangan kiri karena tangan kiri adalah cara setan ya, jadi nggak boleh. Jadi harus dengan tangan kanan ya. Badan udah mulai hangat ya, karena ini sotonya nggak panas dan pedas juga. Kalau makan soto ini, jadi inget dulu waktu zamannya masih pacaran. Pulang dari kota, dari tempat kerja, pulang kampung bareng, mampir di warung di pinggir jalan makan soto berdua. Airnya, buahnya sangat seger nih. Nikmat, maknyos. Dulu kami pernah sempat jualan soto juga ini. Lumayan, sehari itu habis 1 panci. Tapi capek. Namanya orang usaha capek ya. Tapi dulu memang terlalu capek. Pagi jualan, malam jualan, jadi kecapean. Pedasnya lumayan dan terasa lebih gurih, ada potongan-potongan daun bawang ya, menambah hangat.
Hmm. Pedas. hmm. Ini sebenarnya lagi temenin istri, anak juga ada, anak-anak ya, tapi mereka nggak mau di syuting ya. Nggak mau di syuting. Oh pedas. Nah ini anaknya, ini yang kecil. Nah itu anak yang kecil, namanya Iza, suka main game. Wah udah pintar main game. Ini kerupuk selondok rasanya manis-manis gurih untuk menawarkan rasa pedas ini. Mantap. Oke, terima kasih pemirsa, buat pemirsa dan sahabat semuanya yang senantiasa hadir di Mugi Sehat. Dan buat pemirsa yang belum subscribe dan pengen melihat tayangan Mugi selanjutnya, pastikan kalian like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa komentarnya, bila perlu di-share di Facebook, di Instagram, dan di media sosial lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan sekali lagi Mugi Sehat mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga senantiasa Allah berikan kemudahan untuk mengejar semua impian kita. Salam sehat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.